Ikuti keseruan Ramadan bersama kami di podcast Cahaya Ramadan yang tayang setiap hari pada pukul 16.30 sore. Ubur-ubur ikan lele, mau Ramadan seru bersama kami le. Sarna Aziza di podcast Cahaya Ramadan. Tema kali ini kita akan membahas mengenai menjaga silaturahmi di bulan Ramadan. Bagus dan banget ya. Kita nggak cuma berdua, Sarah. Iya. Kita bersama bintang tamu siapa yang tuh? sangat spesial hari ini. Iya dong, pastinya. 2 orang lagi. Siapa ya? Penasaran nggak kita? Kepo. Langsung saja kita sapa Manda dan Fatan. Halo Manda. Halo semuanya. Gimana nih kabarnya Manda sama Fatan hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik. Masih semangat ya di puasa yang ke-15. Pastinya masih semangat. Masih produktif banget. ya. Iya, harus. Selalu semangat Kak. Fresh. Wajahnya fresh gitu kelihatan ya. Enggak kayak yang kru-kru di depan ya. Enggak. Berat itu. Banyak masalah itu. Iya, banyak banget masalahnya. Nih, kesibukan Manda sama Fatan nih apa nih sekarang? Kalau Manda dulu. Oke, kalau Manda di bulan Ramadan ini tentunya sibuknya puasa. Iya, benar. Puasa yang pastinya puasa. Habis itu kalau untuk kita sebagai mahasiswa pastinya pada waktu perkuliahan untuk materi-materi perkuliahan. Di luar itu ada sibuk organisasi baik dari BGK ataupun Hima. Iya. Selain itu mendekatkan diri sama keluarga sih Kak di Ramadan ini. Benar. Harus Selain itu. Mendekatkan diri kepada Allah. Iya benar. pastinya itu. Kan di bulan Ramadan ini kita berbondong-bondong. Penuh berkah ya, berkahnya itu berlipat-lipat. Menjadi pahala. Iya, ibadahnya gitu. harus ditingkatkan. Iya, benar. Nah, kalau untuk Kak Fatan nih, apa kesibukannya nih sekarang? Ya, kalau selama di bulan Ramadan ini Kak tentunya lebih banyak ngabisin waktu bersama keluarga. Iya. Ya, karena ya terus juga selain itu juga di organisasi juga tetap di BGK itu tetap aktif organisasi Kak. Masih Iya. produktif ya walaupun Iya. di bulan puasa. Iya. Iya, masih aktif. Kira-kira Fatan ini sama Manda ikut organisasi apa sih? Kalau teman-teman penasaran. Oke, kalau Manda sama Fatan itu alhamdulillah sama Kak. Oh, Sama satu prodi, satu kelas. Jadi satu kelas, satu organisasi juga kayaknya. Iya. Oh, gitu. Jadi satu yang pertama itu di Himpunan Mahasiswa Ilmu Yeah. Pemerintahan, yang kedua di Bujang Gadis Kampus Universitas Batu Raja. Keren banget Keren ya. banget. Langsung saja kita nih kayaknya ada games nih. Di Iya, podcast boleh, ini kita boleh. ada games. Coba Sarah tolong boleh dijelasin gimana nih? Nah, gamesnya ini ada kartu Uno Kak. Kartu Unonya ini ada pertanyaan. Pertanyaannya nanti boleh langsung dijawab menurut kakak atau mau dilemparkan untuk kita sharing atau kita kembangkan bersama. Kayak iya, gitu boleh, ya, Kak. boleh. Oke, kita mulai dari Manda duluan kali ya. Iya, Boleh kayaknya. diacak dulu. Diacak ya Kak? Iya, Ya, boleh. biar lebih Challenging. Betul. Oke, ini pertanyaannya, bagaimana cara menjaga silaturahmi dengan tetangga saat bulan Ramadan? Gimana itu? Ini Manda yang jawab atau gimana? Boleh. Oh, dari Manda dulu. Iya, Iya. dari Manda dulu. Oke, kalau Manda yang pastinya kalau pas Ramadan itu kita kan ada sholat tarawih Kak ya. Iya, benar. benar. Di sholat tarawih itulah kesempatan buat kita silaturahmi bareng tetangga. Iya. Jadi mulai dari pergi tarawih bareng, sholat tarawih bareng, jalannya juga bareng kan. Soalnya dari masjid ke rumah Manda itu deket. Jadi Oh, gitu. itu silaturahminya tetap terjaga yang pastinya dengan tetangga-tetangga. Iya, benar banget. Apalagi kan Manda kan sibuk organisasi sama Iya. kampus. Jadi kan nggak sempet ketemu Iya, tetangga. Nah, benar. Saat Saat tarawih ini ya. bisa bersapa-sapa dengan tetangga gitu. Iya, bener Bagus banget itu ya. ya. Jadi
kita mendekatkan dengan tetangga, dengan Tuhan juga ya jatuhnya ya. Telah menjaga silaturahmi gitu. Iya, jaga silaturahmi. Pas banget sama tema kita hari ini Iya. ya. Bener banget. Gimana Oke. nih, lanjut kayaknya ya. Lanjut ke siapa ya kira-kira ya? Patan aja dulu ya. Ntar aja dulu Iya. kali. Langsung dipilih. Pertanyaannya, apakah ada tradisi silaturahmi khusus yang dilakukan keluarga Anda selama Ramadan? Nah, gimana itu gimana Kak? tuh? Oke, kalau tradisi khusus selama bulan Ramadan yang pasti sih Kak, buka puasa bersama dengan Iya, keluarga Iya, besar. iya, bener. Iya, karena suasananya tuh beda kalau kita lagi Beda. puasa tuh. Ya, mungkin itu sih Kak kalau Sama tradisi. hari biasa sih beda memang. Iya. Iya memang. Nah kalau untuk buka bersama kayak kadang itu buka bersama kalau di rumah Sarah, di tempat Sarah kan biasanya ke rumah nenek buka Iya, bersamanya kan. Nah Iya. kalau kakak sendiri itu di luar, dibukanya di luar kayak kafe-kafe atau di rumah nenek atau di rumah gitu, di rumah Kak Patannya atau gimana? Kalau misalnya itu biasanya kami di tempat nenek. Oh iya Iya. bener Di rumah kan. Jadi ngumpul di sana. Iya. Seru asik banget gitu Memang. Sarah, keluarga besar berkumpul Iya. gitu. Iya. Dan juga kan Di momen Ramadan ini kita bisa berkumpul. Iya bener. Jadi kebahagiaan untuk nenek juga ya. Iya, kan Kapan- di hari biasa kan mungkin banyak yang sibuk kerja. Iya benar gitu kan. benar. Di momen Kalau ini kita Ramadan bisa kan dapet, bisa "Nah, bersama-sama. kapan lagi?" Iya benar. Gitu, benar banget. Oke, selanjutnya Sarah Lanjut. mungkin. Oh boleh boleh. Oh ya sudah, Ida sekarang. Pertanyaannya, apa saja manfaat menjaga silaturahmi di bulan Ramadan menurut perspektif Islam? Manfaatnya mungkin mendapat banyak keberkahan, memperbanyak rezeki ya. Terus kalau kita bersilaturahmi kan kita nggak tahu ya, mungkin ada rezeki dari tetangga, dari keluarga yang jauh gitu kan. Jadi kita dapat rezeki dengan cara kita bersilaturahmi ke teman-teman lama. Mungkin kita ada pekerjaan yang ada mau diberikan kepada kita kan, kita nggak tahu. Jadi menurut Sarah sih, kalau untuk menjaga silaturahmi di bulan Ramadan itu mendatangkan manfaatnya yang banyak banget gitu sih. Bagus sih. Memang di bulan Ramadan ini banyak sekali berkahnya. Iya bener Berkah Ramadan. kan, penuh berkah, Ramadan penuh Nah, berkah. bener yuk. banget. Lanjut aja ya. Aku kali ya. Iya boleh, harus dong. Aku mau yang ini nih. Nih, apa ya? Bagaimana cara agar tetap menjaga silaturahmi dengan teman-teman yang sibuk di bulan Ramadan? Nah, Gimana tuh? kalau aku sendiri sih aksesnya untuk Ramadan ini memang terbatas ya. Ya bener. Apalagi kita kan puasa kan, haus, lapar. Kalau siang hari itu enaknya di rumah. Ya bener banget tidur. Selain itu kita sholat. Sholat gak tinggal ya. Ibadahnya ya. Iya, daripada kita biasanya kan hari-hari biasa kita nongkrong gitu kan, Mm-mm, kalau bener. sore-sore gitu kan. Nah, kalau di bulan puasa ini kita harusnya sih menjaga akses ya. Itu dengan cara ini teman-teman nih, biasanya kalau untuk aku sendiri sih dengan kita ajak bukber gitu. Kan itu bisa menjaga silaturahmi kita kan. Apalagi kan ada kan teman kita yang kuliahnya jauh gitu kan. Iya, Saat bulan benar, puasa, benar. apalagi menjelang lebaran, kan dia pulang kan ke Libur, tempat dia, libur, liburan. ya. Nah, di situ kita bisa berkumpul, menjaga silaturahmi sama teman-teman kita Iya, gitu. benar banget, Kak. Kalau aku sih gitu. Nah kalau untuk kan mungkin lah udah ada bayangan ya untuk bukber sama teman-teman. Nah dari Kak Manda dulu. Kak Manda ada nggak sih apa aja yang kira-kira bukber nanti sama siapa aja gitu? Oke, kalau bukber yang pastinya dengan teman-teman organisasi yang udah di Manda sebutin tadi, Iya. teman-teman BGK sama teman-teman Hima. Selain itu juga dengan teman-teman sekolah dulu. SD, SMP? Iya. Iya. Dia sampai Biasanya- sekarang Manda teman SD masih. Oh Biasa iya. Ramadan ini reunian dari SD sampai Iya. kuliah. Ya tuh. bener Dari banget. minggu pertama udah ada yang ngajakin. Bener. Karena Siap-siap silaturahmi aja. tadi Iya. balik ke tema lagi. Balik ke tema, bener banget ini. Bener-bener. Nah kalau untuk Kapatan sendiri mungkin ada selain organisasi gitu kan, mungkin ada teman-teman kerja atau gitu. Apa belum kerja ya Kak? Belum kerja, masih ya. kuliah. Jadi Iya. dengar-dengar juga Kapatan ini kan itu ya apa sih, bujang
Bujang tahun berapa nih kalau boleh tahu? Tahun 2023. 2023. BGK ya. Iya. Boleh nggak sih diceritain gimana sih awalnya ikut BGK sampai jadi bujang gitu? Kan Ya. perjuangannya panjang pasti. Ya, sebenarnya tahu Bujang Gadis Kampus ini pada saat PKKMB, Kak. Ya. Itu ada penampilan dari Bujang Gadis Kampus, dan kemudian juga tertarik itu dari Gadis Deska Yolanda, dari ilmu komunikasi juga Iya, dia. iya. Nah, dari sanalah kenal namanya BGK. Sebenarnya kalau gabung BGK ini, Kak, keluar dari zona nyaman sebenarnya. Oh gitu. Karena dari SMP, SMA itu nggak pernah ikut organisasi, terbilang introvert. Introvert Iya. Sarah. Introvert. Jadi keluar dari zona nyaman itu sebenarnya Iya. sulit ya? Sulit Ya, nggak sulit, pertamanya? sulit, Kak. Challenge Sulit untuk banget. diri Tapi sendiri. alhamdulillah. Terus gimana nih? Ya, terus akhirnya pada saat itulah awal-awal tuh ikut PKKMB universitas dulu, Kak. Ya. Jadi camat universitas. Cama-cami. Iya, camat-cami universitas, kemudian tingkat fakultas, baru lanjut ke BGK. Oh Iya. gitu. Berarti emang dari PKKMB Unip gitu ya. Iya. Udah cami-cami itu dipilih atau kita ngajuin diri gitu? Pada saat itu aku mengajukan diri, Kak. Oh gitu. Dari saat itulah Fatan keluar dari zona nyaman Fatan sendiri Iya, benar. ya. Mm. Keren banget. Itu kalau nggak salah dari ratusan orang ya. Iya, benar, dari ratusan orang waktu itu seleksinya. Wow, keren banget. Apalagi kan untuk cowok-cowok kan banyak yang nggak pede Iya, nih, Fatan. iya, benar. Boleh nggak sih Fatan kasih tips buat teman-teman di rumah? Biar pede gitu ya. Terutama cowok. Cowok kan nggak berani tampil, apalagi di kamera di depan banyak orang. Boleh nggak Fatan kasih tips buat teman-teman di rumah? Oke. Kalau untuk tips yang pasti, musuh terbesar kita itu adalah diri kita sendiri gitu, Iya. Kak. Iya, karena yang pasti kita harus bisa ngelawan rasa takut yang ada di dalam diri kita, kemudian juga pengen punya keinginan yang lebih, yang pastinya pengen keinginan yang lebih untuk mengembangkan kemampuan diri. Yang pasti itu dulu sih, Kak. Iya, benar. Tapi nggak mudah kalau dari zona nyaman Iya, itu. nggak mudah, susah banget. Tapi keren, Fatan keren. Nah, kalau ngomong-ngomongin organisasi nih, Kak. Pasti kan sekarang kan udah ada BGK 2024 ya. Iya, benar. Nah, BGK 2023-nya mungkin agak jarang komunikasi. Gimana sih cara Kak Fatan itu biar terus komunikasi gitu, menjaga silaturahmi dengan mereka gitu? Oke, jadi kalau misalnya di BGK kami 2023 angkatan Iya. kami itu masih sering ketemu, Kak. Oh, Iya. masih Masih ya, sering masih komunikasinya. keren. Kompaknya. Iya. Karena BGK 2023 sekarang itu jadi kepengurusan, Kak. Oh, Iya. iya, Naik iya. ya, naik Iya, pengurus. jadi masih tetap aktif banget. Oh. Di bulan Ramadan ini juga nih manfaatin kesempatan juga buat melakukan untuk berbagi. Iya, berbagi iya, iya. ke teman-teman panti asuhan, Kak. Oh Iya. gitu, Masya Allah, mulia banget Nah, ya. kalau dari untuk Hima juga ada nggak Kak yang berbagi ke panti? Yang pasti bukber ya, bukber itu nggak Ya, pernah ketinggalan benar, ya. Nah, momen wajib itu. Iya, wajib banget itu. Nah, kalau untuk yang berbagi ke panti itu denger-denger ada belum ada apa belum Kak? Maaf ya. Efek puasa nih. Puasa, maaf banget puasa. nih. Kan Sabar puasa. ya, bentar lagi kita Iya. buka. Udah belepotan banget nih, lapar. Nah, gimana itu Kak? Kalau untuk kegiatan panti sosialnya gitu, untuk kegiatan sosialnya dari Hima itu ada. Kebetulan Kak Fatan nih wakil ya, Iya, benar. Wakil. Hima. Betul. Ya, Oh, keren wakil ketua. banget. Udah jadi bujang di BGK. Aduh. Jadi wakil di Aduh. Hima. Wow, keren banget, tepuk tangan dulu. Tangan dulu dong. Aktif banget ya. Keluar dari zona nyaman tadi Kak. Oh, Nah, itulah gimana ya. itu Kak? Udah ada gambaran atau Mungkin berbagi takjil Iya. kali. Iya, yang pasti ada sih, Kak, karena ya memanfaatkan momen Ramadan tadi, Kak. Karena di momen Ramadan ini kami berpikir tuh untuk banyak melakukan hal-hal yang baik yang Ya, berdampak benar untuk banget. orang lain. Jadi Benar, gitu sih, Kak. benar. Yang pasti ada sih kalau pengen berbagi tuh. Wah. Karena jarang kan, Kak. Satu Iya, tahun Iya, sekali. iya, benar. 1 tahun sekali. Kalau enggak Ramadan apa Kapan dong? lagi? Apa dong kalau enggak Ramadan berbagi takjil itu? Udah beda Nah, ceritanya. pasti ada mungkin maksud itu. minjam uang. Pinjam dulu 100 gitu. Kayaknya iya ya, kayaknya. Kalau untuk Manda sendiri nih, penasaran juga aku. Iya, Sarah. penasaran banget Gimana juga. nih perjalanannya biar jadi wakil ya, wakil Iya, di BGK. Wakil 1 ya. Wakil 1. Alhamdulillah sama, Kak. Wakil jabatannya di BGK wakil 1 gadis. Sekarang menjabat sebagai wakil ketua umum. Wih, keren banget.
jarang loh wakil. cewek jadi wakil ketua umum organisasi besar loh di Umbara. Gimana tuh perjalanannya? Kalau Manda sendiri hampir sama mungkin Kak, tapi kalau Manda, kalau Fatan tadi dari Cama-Cami Universitas, kalau Manda dari Cama-Cami Fakultas. Nah, jadi di tahun 2023 Manda terpilih alhamdulillah menjadi Cami Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Setelah itu dapat ajakan dari Gadis 2022, Gadis Deska, dari Ilmu Komunikasi juga, buat ikut Bujang Gadis Kampus. Nah, awalnya ragu Manda karena itu tuh Bujang Gadis itu hal yang baru buat Manda karena identik dengan dunia pageant. Bujang Gadis itu tentunya. Sedangkan Manda sendiri jauh dari kata pageant. Manda tuh seorang atlet karate kayaknya ya. Iya benar. Wow, Iya. bertolak belakang banget ya. banget Karena itu. bertolak belakang itulah Manda tuh jadi ketantang gitu. Gitu. Bisa nggak sih kalau misalnya seorang atlet ini jadi gadis kampus? Nah, karena tantangan itulah Manda akhirnya memberanikan diri buat ikut Bujang Gadis Kampus setelah melewati berbagai seleksi, tentunya dari seleksi 1, seleksi 2. Habis itu diumumkan menjadi finalis, 12 pasang finalis Bujang Gadis Kampus. Setelah itu melewati masa pra-karantina dan karantina, langsung lanjut ke grand final dan akhirnya terpilih menjadi wakil 1. Wih, keren nggak banget kebayang perjuangannya ya. Capeknya Tenaga, iya itu, gitu. tenaga. Wow, keren banget sih Manda. Luar biasa ya. Kalau di Hima nih aktif gak Manda? Alhamdulillah aktif juga, tapi nggak seaktif di BGK karena Manda juga di anggota di Hima. Jadi gimana Manda membatasi diri untuk akses ke Hima karena mendahulukan kepengurusan inti dulu. Iya, benar banget. banget itu. Wow, keren banget dua-duanya Sarah. Wis, Bisa nggak ya kita gitu ya? semoga aja. Bisa dong. Doa dulu. Amin. Kalau ini nih tips buat dari Manda nih buat teman-teman di rumah yang biar pede gitu kan. Itu kan ada apa sih? Beauty? Brain, beauty, Beauty, behavior, behavior, and and brave. Wow, banyak banget ya. Boleh Manda kasih tips untuk teman-teman di rumah gimana cara pede gitu? Ya, oke, boleh. Halo teman-teman, untuk kalian yang insecure dengan diri kalian, ingatlah bahwa di dalam diri kalian itu tidak hanya kecantikan yang didahulukan, tapi ada brain atau kecerdasan, beauty itu fleksibel, bisa semua orang cantik, tidak ada yang tidak cantik, tidak ada yang tidak ganteng. Behavior, attitude itu yang harus pertama kali didahulukan. Attitude itu sangat dipandang orang lain, Ya benar. sangat diutamakan attitude. Dan yang terakhir adalah brave atau keberanian. Jika kita mempunyai 3 skill ini tapi tidak mempunyai keberanian untuk mencoba, kapan lagi kita akan mencoba hal yang baru? Wow. Keren banget. Nggak salah Manda jadi wakil ketua umum. Iya, nggak ya. salah banget ini. Cewek berani nih. Oke, mungkin kita lanjut game tadi Tapi ya. aku masih penasaran nih. Aku masih penasaran. Kan mungkin nggak selalunya menang ya. Pasti ada Iya. kalanya kalah. Nah, ini pernah kebetulan pernah ikut. Oh, Jadi ikut. ada rasa sedih ya. Nah, biar kita berani lagi ke depannya, gimana sih Kak itu tipsnya dulu? Minta tips ini. Kak Manda nih. Iya, karena kan kemarin mungkin ada kegagalan ya, gagal. Terus sekarang insecure, nggak berani lagi ikut, nggak berani, takut kalah lagi gitu kan. Tapi masih penasaran gitu. Nah, gimana itu Kak? Kalau kita masih penasaran, tentunya kita harus mencoba, Kak. Iya sih benar. Jadi terus fokus ngembangin diri dulu. Setelah kita yakin, baru harus kita coba. Karena kalau ada kesempatan tapi kita nggak coba, kapan lagi? Kita jangan sia-siakan kesempatan itu. Kapan lagi kita dapatnya? Iya benar. Langsung nih dari wakil satunya BGK. Mungkin ada bocoran? Nggak boleh dong, nggak nggak boleh ya. Wow. Gimana nih? Ada yang ditanya lagi sama Kak Patan atau lanjut game dulu? Lanjut game dulu Oh, kali ya. boleh, Siapa boleh. tadi yang terakhir ya? Kayaknya kamu ya terakhir tadi. Oh iya. Enggak dong, kan udah Kak Patan sekarang. Patan Kan tadi dong. yang terakhir kamu. Oh, iya. Gimana sih? Puasa. Puasa. Malu. Maaf ya, teman-teman. Maaf ya. Gak sabar, bentar lagi buka nih. Udah ditunggu-tunggu banget nih. Oke,
Pertanyaannya, bagaimana cara menjaga silaturahmi dengan teman lama yang sudah lama tidak bertemu? Nah, Versi itu. kamu nih gimana? Kalau menjaga silaturahmi dengan teman yang lama yang udah nggak ketemu, yang pasti itu kita coba buat komunikasi lagi sih Kak. Karena ya mungkin kita kan punya kesibukan masing-masing ya Kak. Iya Ya. benar. Ya, jadi mungkin juga kita bisa memaklumi dan tetap yang namanya kalau kita cara menjaga silaturahmi dengan teman yang lama nggak ketemu melalui komunikasinya diperbaikin lagi. Iya, Iya. benar. Di Ramadan ini juga kan kalau lama nggak ketemu dari yang teman SD bisa Iya. ketemu dengan Iya, bukber. benar banget. Itulah Iya. salah satu menjaga Udah lama silaturahmi. lost contact kan, tiba-tiba ketemu lagi. Nah, ketemu reuni tadi, Iya. reuni di bukber. Ya, jadi akrab lagi. Iya, akrab lagi. Jadi kan nggak keputus tali silaturahminya gitu. Iya, benar banget. Lanjut ya. Lanjut ya. Kita kemana? Manda aja. Manda aja. Oke, boleh. Tuh. Oke, pertanyaannya apa cara terbaik untuk menjaga silaturahmi dengan keluarga di bulan Ramadan? Nah, gimana tuh? Oke, kalau Manda sendiri di keluarga Manda itu kalau pada saat waktu Ramadan tentunya kami itu sering sholat jemaah Kak. Oh, sholat jemaah. Sholat Maghrib ya? jemaah, sholat bareng. Iya, iya mulai dari maghrib sama sholat lainnya juga Oh, gitu. sering sholat jemaah. Yang pastinya sahur bareng. Ya, Buka itu bareng. pasti Iya, itu pasti itu pasti kan. banget itu. Iya. Selain itu juga kalau di bulan puasa kan kita sibuk ngabuburit. Iya, Ngabuburit bener sore-sore, banget. berburu takjil. Berburu takjil. Nah, itu mungkin kalau untuk silaturahmi dengan keluarga karena Manda juga serumah kan. Jadi ketemu terus, nggak jauh dari orang tua, nggak jauh dari kakak adik. Apalagi kan di hari-hari biasa kan biasanya kita nggak temu sama orang tua ya karena mungkin kita sibuk Sibuk, kuliah, ya, sibuk iya, organisasi, orang tua jadi sibuk kerja, mungkin ada kalanya kita makan sendiri-sendiri, Iya, benar, atau benar, makan di benar. luar ya. Di momen inilah kita bisa Kerasa, bareng-bareng, kerasa iya, banget kebersamaannya Masya Allah. Nah, kalau untuk Ayu nih, kalau untuk berbuka atau makan-makan itu gimana ibadahnya sama-sama keluarga atau sekarang ini Sama-sama ngekos? dong. Oh, enggak kita ya. di rumah saya. Oh, di rumah ya. Kalau hari-hari biasa tuh ya makan sendiri-sendiri, jarang gitu berkumpul. Tapi kalau puasa sama-sama ya. Insya Allah diutamakan. Apalagi sahur ya. Sahur itu penting banget. Kalau nggak dibangunin sih nggak bangun. Aduh, gimana ini? Tapi kalau nggak kebangun gitu. iya, nggak kebangun, nggak kebangun ya. Iya. Tapi kalau buka mungkin nggak selalu sama-sama ya selama Iya, 30 hari ini iya. ya. Iya. Tapi kalau sahur mungkin sama-sama terus ya. Ya, apalagi kita yang anak-anak muda nih kan ada fasenya kita bukber sama teman-teman. Iya dong. Nah, Pasti itu ditunggu banget ini. nah, ada seminggu setelah Ramadan udah ada yang ngajak bukber. Tuh gimana tuh? Sudah ada jadwal-jadwal tersendiri. Iya, Aduh. pertengahan ini sama siapa, akhir sama siapa gitu. Iya. Tapi diusahakan kalau aku sih kalau untuk puasa pertama sama puasa terakhir itu harus bareng keluarga. Iya, 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 benar benar banget, banget. Kalian keluarga Iya. dulu. Kayaknya semua orang sama deh. Iya, kayaknya iya. Ada tuh teman-teman yang dari awal sampai akhir jarang di rumah gitu. Kan nggak kerasa momen kebersamaan bareng keluarga. Iya. Iya, benar. Nggak ada apa ya kedekatan Quality kalau- time. Iya, Iya, quality time-nya quality time bareng keluarga. kurang. Kalau Jadi, Sarah nih, kalau Sarah sih berhubung jauh dari keluarga ya. jauh dari keluarga, iya. jadi kos di sini. Enggak sih, sama ada Oom. Oh gitu. Jadi Sarah mungkin kalau dari pertama puasa sampai pertengahan mungkin kan mungkin aja terakhir nanti kan pulang untuk buka sama nenek kan. Jadi awal puasa nggak di rumah Enggak, berhubung kan jadi host di ini. gitu. Oh gitu. Banyak job ya kamu Iya, ya. banyak alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi mungkin memisahkan diri untuk pulang lapar mohon maaf. Jadi pulang untuk silaturahmi mendekatkan dengan keluarga tadi kan, apalagi nenek-nenek masih ada kan. Jadi nggak tahu umur kita bukan doain ya, tapi kita nggak tahu takdir Allah itu gimana gitu aja sih. banget. Iya. Wow. Jadi siapa nih? Udah semua ya game ya? Lanjut satu lagi dah Satu kayaknya Yu. lagi. Iya. Siapa nih duluan? Coba ya. Dari kru nggak ada pertanyaan apa nih?
Oh, dari Dari aku Sarah ya. Oke, lagi. boleh. Kayaknya penasaran banget ya sama cerita Sarah nih ya. Seperti biasa dari bawah. Bagaimana pendapatmu tentang berbagi takjil dengan bagaimana pendapatmu tentang berbagi takjil sebagai cara untuk menjaga silaturahmi? Nah, kayaknya kalau untuk berbagi takjil nih kan kebiasaan kalau di desa Sarah itu, kalau di tempat Sarah itu kan memang kalau apalagi deket-deket dengan keluarga kan pasti berbagi takjil itu salah satu bentuk untuk mendekatkan diri dengan keluarga gitu, untuk biar inget mereka merasa dihargain, kita juga merasa senang berbagi gitu. Jadi menurut Sarah sih bagus banget ya untuk berbagi takjil di Ramadan, di bulan puasa ini. Ya, Jadi- apalagi kalau kita ada rezeki lebih. Iya, ya, bener kenapa banget. enggak gitu kan? Iya. Apalagi di bulan puasa kan kita harus mencari pahala sebanyak-banyaknya. Iya, iya, iya. Karena dilipat gandain. Iya benar, Iya. dilipat gandain. Iya. Jadi apapun yang kita lakuin di bulan Ramadan itu insya Allah berlipat-lipat ya. Jadi Berkahnya. ya berkahnya berlipat-lipat untuk kita. Gimana nih kalau dari Ayu sendiri nih memandang berbagi takjil itu gimana? Kalau aku sih insya Allah kalau ada rezekinya tiap hari ya tiap hari. Tiap hari ya, Iya, bener bener. banget, bener banget, Nah, bener banget. gitu. Kalau kita nggak ada ya nggak bisa dipaksain gitu ya. Kalau ada rezeki ya lebih ya udah gitu aja sih kalau aku. Iya, semuanya itu tergantung rezeki juga. Tapi kalau ada rezeki nggak ada kemauan juga nggak bisa dong Ya, Kak. iya, benar. Jadi harus balance ya antara kemauan sama rezekinya. Iya, gitu. kalau ada kemauan pasti rezekinya berjalan Beriringan, aja, iya, beriringan. ada aja nanti ya. Iya, Kita nggak intinya tahu. niat dulu Iya, ya, Kak. niat dulu yang Niat dulu itu yang penting. penting. Tiba-tiba ada nemu uang di jalan kan? Segepok. Segepok. Itu kayaknya hayalan itu. Hayalan itu. kita nggak tahu Iya, iya, iya. Hayalan Rezeki. apa impian? Impian. Bener banget impian itu. Impian sih. Impian semuanya kayaknya ya. Itu nemu Iya, uang bener segepok di jalan, bukan punya siapa-siapa. Kalau kita kan kalau punya orang kan pasti diambil. Iya. Kita nemunya kan nggak boleh diambil kanan langsung kiri kan. dulu Iya, tapi kan nggak boleh itu jatuhnya mencuri. Oh, mencuri, Iya gitu. dong. Jadi kalau semoga nggak ada, semoga aja nggak ada yang punya kan. Jadi kita ambil nggak punya siapa-siapa. Jadi untuk kita berkah dari Allah langsung. Oh, gitu. Berkah dari Allah diturunkan ke jalan. Ya mungkin itu cuman hayalan kita ya. Nggak apa-apa lah. Tapi semoga beneran ya. Amin. Kita lanjut ke Patan coba ya. Patan dulu kali ya. Yuk, ada yang nak nanya yuk. Apa tuh? Siapa tuh? Kawan asik. Apa? Menjalankan silaturahmi dengan yang mungkin nonis yuk. Oh iya gitu. iya iya. Kali Manda atau Fatan bisa jawab. Siapa dulu? Boleh dulu. Oke, Manda. Kalau Manda sendiri itu ada banyak teman-teman yang nonis. Gitu. Jadi kalau waktu silaturahmi di bulan Ramadan itu sendiri masih sama dengan buka puasa bersama. Mereka malah excited. Iya. Mereka kadang yang ngajakin kita buat buka. Iya, Kapan iya, nih benar. kita buka bersama? Mereka kan yang ngajakin. Nah, jadi untuk silaturahmi dengan temen yang non Islam itu mungkin dari buka bersama itu sih, Kak. Iya, aku juga ada nih temen di SMP malahan dia ikut puasa. Iya. Bentuk dia Menghargai Menghargai. toleransinya ya. Aku mau coba nih Jinyan, aku mau coba puasa nih kayak kamu Jinyan kan. Tapi aku nggak kuat. Biasanya dia cerita aku nggak kuat, aku cuman kuat sampai siang, nggak Siang. apa-apa jiku kan. Gitu. Belajar siapa tahu? Iya. Asyhadu. Nah, Tapi nggak boleh memuslimisasikan ya, harus Iya. dari kemauan diri ya. bener kata Manda tadi. Malahan teman kita yang Iya, yang excited. Iya, padahal dia kan nggak buka sebenarnya. Karena pengen momen kebersamaan tadi, Iya. Kak Vicky. Nah kalau untuk dari Kak Patan sendiri nih gimana itu? Ya kebetulan kalau aku dulu itu SMP-nya tuh di SMP Saverius, Kak. Oh, Iya. itu iya iya. Kebanyakan iya. Jadi ya. banyak teman-teman itu yang nonis. Jadi pada saat puasa aku ini banget karena mereka tuh sangat mengapresiasi, Kak. Karena mereka Menghargai ya? menghargai banget. Mereka tuh Toleran jadi banget orangnya. jadi ikut puasa juga gitu loh. Dan yang pasti mereka tuh excited banget sih, Kak. Dan Iya, nggak ada iya. yang julid ya gitu ya. Nggak nggak ada. Iya, nggak ada, alhamdulillah. Mereka menghargai banget, Kak, kalau misalnya. Keren. Jadi gitu ya. Mas Obet. Mas Obet, kami itu menghargai. Jadi harus ikut ya, Mas. Oke, kita lanjut ke game ya. Sekali lagi Satu ya kali nih. terakhir.
Oke, pertanyaannya, bagaimana cara tetap menjaga silaturahmi dengan rekan kerja di bulan Ramadan, terutama saat sedang berpuasa? Nih, kamu organisasi mungkin? Iya, Ma? mungkin karena Kerja kan belum Karena kerja, belum iya. bekerja, jadi mungkin ke arah rekan-rekan di organisasi. Nah, mungkin caranya ya itu tadi Kak, mungkin bisa kita ngajakin buka bersama tadi. Iya. Iya, Tapi benar. Patan masih benar. aktif ya di organisasi ya. Iya, masih Kak. Walaupun di bulan puasa gini ya. Iya, masih. Untuk Produktif banget emang. Mengisi waktu luang juga sih. Iya benar Kak. Daripada tiduran di rumah. Iya, Iya. nggak ada pahalanya ya itu. Nah, membatalkan puasa juga kalau tidur terus. Karena merasa punya tanggung jawab tadi di organisasi Iya, Kak. benar. Iya, benar banget. Nah, kayaknya ini udah cukup ya. Itu dia, Iya. kayaknya udah mau buka nih. Tapi tunggu dulu. Kasih dulu pesan untuk penonton Unbara TV ini Kak. Iya. Apa sih biar semangat puasanya kan? Siapa tahu ya ada yang semangat karena lihat ada Ayu cantik Cantik-cantik sama dan yang ganteng-ganteng. ganteng-ganteng. Masya Ih. Allah. Boleh Ayo, Kak, dong. boleh. Oke, boleh. Nah. Halo teman-teman semua. Aku Amanda Jessica Risa. Buat teman-teman yang dengar dan nonton podcast ini, semangat puasanya, selamat menjalankan ibadah puasa. Jangan lupa terus jalin silaturahmi antar sesama manusia dan pererat hubungan antar teman, keluarga, dan orang di sekitar. Iya benar. Semangat puasanya. Nah, Kak Patan nih, dari Kak Patan apa Oke. nih? Halo teman-teman. Hai. Jadi buat teman-teman tetap semangat terus puasanya. Di bulan puasa ini kita harus berbanyakin berbuat baik dengan orang lain, dan juga pastinya di bulan Ramadan ini juga menjadi introspeksi buat diri kita sendiri untuk menjadi yang lebih baik untuk kedepannya. Iya benar. Udah ya, kayaknya jadi layu ya. Ya udah mau buka Udah mau nih, buka, teman-teman. iya. Say goodbye dulu dah sih. Iya, terima kasih ya buat Bang Iya. dan Patan udah Semoga hadir di podcast semoga nanti ada kesempatan buat berjumpa kesini lagi. Iya. Atau kita mau bukber bersama. Oke, boleh. Boleh ya. Boleh banget. Boleh ya. Oke, Dah ya. teman-teman.